Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadi dan rekan saya David Helik. Kami mahasiswa IAIN Palangkaraya Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Tujuan kami di sini adalah salah satu memenuhi tugas dari Bapak Haji Kamal Hasuna MPD, yaitu tugas Pancasila dari kelompok 11. Baik, di sini kami akan menjelaskan dengan tema yaitu arti dan makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945, keterkaitan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 bagi perjuangan bangsa. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan motivasi dan aspirasi perjuangan tekad bangsa Indonesia, motivasi untuk mencapai tujuan nasional dan aspirasi nilai yang dijunjung oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi, universal dan mampu menampung dinamika masyarakat lestari, nilai-nilai universal dan lestari. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 ditinjau per alinea. Ada alinea pertama, ada alinea kedua, ketiga, dan keempat. Alinea yang pertama, hak atas kemerdekaan, yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna bunyi tersebut yaitu mengungkapkan dalil objektif di mana bahwa penjajahan bertentangan dengan kemerdekaan itu, pri kemanusiaan dan pri keadilan ialah hak segala, maka penjajahan harus ditentang bangsa. Oleh karena itu dan dihapuskan agar semua itu, maka penjajahan bangsa di dunia mendapat hak di atas dunia harus publik absolutnya, yaitu maksudnya yaitu adalah merdeka. Dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, mengandung pertanyaan subjektif dan berkeadilan tentang aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia, cita-cita bangsa. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna tersebut yaitu kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan merupakan hadiah dari penjajah. Menunjukkan nilai-nilai yang dikehendaki dan diharapkan para pengantar kemerdekaan ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga adalah membahas motivasi real dan juga material dan motivasi spiritual. Alinea ketiga yaitu yang berbunyi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makna bunyi tersebut yaitu menegaskan apa yang menjadi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, motivasi real dan material serta kemerdekaannya spiritual. Jadi maksud dari tersebut yaitu motivasi real dan material, tekad bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Motivasi spiritual, berkat ridhonya lah bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya alinea. Fungsi dan tujuan negara. 2. Untuk negara Indonesia. 3. Negara yang berdaulat. Alinea. 4. Dasar negara Indonesia. 5. Negara yang berdasarkan konstitusi dan hukum. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Para kita yang didukung oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Makna 1. Semua asas pokok daripada bagian pembukaan terangkat tentang argumentatif pemerintahan negara. 2. Alinea keempat menegaskan bahwa 1. Fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Bentuk negara Indonesia adalah republik. 3. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. 5. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan konstitusi dan hukum. Berdasarkan konteks alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diambil satu kesimpulan bahwasanya negara yang didirikan berwawasan kebangsaan. 2. Di mana kuatnya wawasan kebangsaan ini erat kaitannya dengan persatuan Indonesia. Istilah ketiga, Pancasila, yang harus terus dibina demi terwujudnya kelancaran dan keberhasilan pembangunan nasional. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan perincian cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu proclamation of independence, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah pernyataan kemerdekaan undang-undang yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti pembukaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, seperti tujuan proklamasi menjadi semata-mata hanya kemerdekaan. Sebaliknya, deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber hukum terbentuknya NKRI.